Apa sih yang di-assignment-kan di pasar saham? Selamat datang di kelas pembelajaran, di mana kamu akan tambah luas pengetahuanmu. Bersiaplah membuka mata, menata hati. Mari kita bersama-sama belajar seputar saham. Segmen 1, Opening. Halo para pemburu cuan yang mimpinya dapat passive income, tapi realitanya malah jadi donatur tetap pasar modal. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak sensitif. Kita bakal bongkar fakta di balik layar investment yang biasanya nggak ditulis di buku-buku motivasi investasi. Yang harganya mahal itu. Tutup pintu, matiin notif grup gosip. Kita bahas kenapa kadang saham kalian naik padahal perusahaannya udah kerja rodi. Segmen kedua, filosofi pasar saham. Dengerin nih, banyak yang mikir kalau mau kaya di saham harus punya IQ setinggi langit atau hafal luar kepala semua rumus akuntansi. Salah besar. Pasar saham itu sebenarnya bukan tempat adu pintar, tapi tempat adu posisi uang dan adu kecerdasan emosional. Lu boleh pinter banget, lulusan terbaik, bisa baca laporan keuangan sambil merem. Tapi kalau lu cuma punya duit 100.000 dan ada orang gede di seberang sana punya 100 miliar, tapi otaknya cuma mikir gimana cara ngegas harga, ya lu tetap kegulung di market. Siapa yang punya napas atau duit lebih panjang dan mental lebih baja, dialah yang menang. Bukan siapa yang paling pinter ngitung diskon harga saham. Segmen 3, kenapa harga nggak naik? Logika, pasti kalian sering ngedumel. Ini perusahaan labanya naik triliunan, laporan keuangannya kinclong kayak habis dipoles, beritanya dapat proyek di planet Mars. Tapi, kok harganya jalan di tempat, malah turun? Sobat cuan, catat ini baik-baik, harga saham itu tidak naik, cuma karena perusahaannya bagus. Laporannya kinclong, beritanya cetar membahana. Itu semua cuma bumbu. Realitanya, harga saham itu naik karena ada uang besar yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Titik. Nggak pakai tapi. Ibarat lu jualan cilok paling enak sedunia. Laporannya bagus. Tapi kalau nggak ada yang datang bawa duit buat beli itu cilok, ya dagangan lu nggak bakal laku. Simple. Kan? Segmen 4. Harga adalah hasil transaksi, bukan kebenaran. Nah, ini fakta yang paling jarang diucap sama influencer saham. Harga adalah hasil transaksi, bukan kebenaran. Artinya apa? Kalau hari ini harga saham ABCD di angka Rp5.000, itu bukan berarti nilai perusahaan itu benar 5.000. Itu cuma artinya ada dua orang, si Bedul sama si Jaka, yang sepakat transaksi di harga segitu. Di jam sekian, harga itu cuma angka di layar, hasil dari orang yang lagi nafsu beli. Atau orang yang lagi panik jualan. Kebenaran fundamentalnya di mana? Kadang nggak ada hubungannya. Makanya, jangan heran kalau ada saham perusahaan sampah, tapi harganya terbang ke langit. Ya karena ada transaksi gila-gilon di situ. Sebaliknya, saham bagus bisa hancur harganya kalau orang-orang lagi butuh duit dan jualan barengan. Segmen 5. Level lanjutan. Jadi, buat kalian yang masih nangis di pojokan, gara-gara fundamental bagus, tapi harga turun, bangun! Selamat datang di realita. Belajarlah buat ngikutin kemana arah uang besar itu pergi. Jangan cuma melototin laporan keuangan sampai mata jereng. Ingat, di pasar modal, uang nggak punya telinga buat dengerin teori lu. Uang cuma punya kaki buat jalan kemana arus paling kencang berada. Kalau lu pernah kena prank, fundamental bagus tapi harga tiarap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap cuan dan jangan baperan. Filosofi pasar sejati, bukan yang diajarkan umum. 1. Apa itu saham sebenarnya? Saham adalah alat distribusi kepemilikan dan alat perputaran modal. Dari awal, tujuannya sudah berbeda bagi setiap pemain, bagi publik atau retail. Instrumen investasi untuk mencari keuntungan, bagi institusi, tempat parkir dana besar,
dan alat untuk menggerakkan likuiditas. 2. Siapa pemain pasar? Harga mencerminkan perang kepentingan, bukan nilai wajar. Berikut adalah urutan kekuatan di market. A. Asing jangka pendek, atau the flash. Dana panas, atau hot money, yang masuk mencari untung cepat berdasarkan momentum berita atau suku bunga. Sifatnya sementara dan bisa ditarik sewaktu-waktu. B. Bandar atau market maker, atau the chef, pihak modal besar yang bertugas menjaga likuiditas pasar, memastikan antrean jual-beli atau bid dan offer tetap tersedia agar transaksi tidak mati suri. C. Global fund atau the giants, investor institusi raksasa luar negeri. Contoh, BlackRock yang berorientasi jangka panjang, fokus pada saham blue chip dengan analisis fundamental yang sangat mendalam. D. Institusi domestik atau the shield, pengelola dana dalam negeri, seperti dana pensiun, asuransi, BPJS, dan manajer investasi lokal, berperan sebagai penopang stabilitas pasar saat arus modal asing keluar dari Indonesia. A. Retail atau the netizen, investor perorangan. Dengan modal relatif kecil, paling mudah dipengaruhi emosi, takut, dan serakah, dan umumnya hanya bertindak sebagai pengikut tren pasar. Kesimpulan, jangan baper kalau harga tidak sesuai teori di market. Harga yang benar adalah hasil kesepakatan transaksi dari mereka yang punya duit paling gede, bukan yang paling pinter baca buku. Segmen 7. Yang dirahasiakan. 1. Hukum mutlak pasar. Harga bergerak karena adanya ketidakseimbangan supply dan demand dalam skala besar. Retail sebanyak 1 juta orang tetap kalah oleh keputusan satu institusi besar. Bandar dan fakta di market. Market adalah tempat vibe dan terkadang menjadi tempat manipulasi, layaknya perdagangan fisik di pinggir jalan yang terkadang memakai penglaris. Di saham pun terdapat manipulasi digital. Saat ini, market didominasi oleh algoritma atau robot trading, di mana pemain besarlah yang memegang kendali penuh. Teknik tarik garis atau analisis teknikal seringkali merupakan karya bandar untuk menyatukan suara atau pandangan retail agar mudah diarahkan. Bandar tidak mempedulikan apakah market sedang bullish atau bearish. Fokus utama mereka hanyalah pada likuiditas jangka pendek. Bisa keluar masuk dengan uang besar, melakukan penghindaran terhadap bandar di saham dengan market cap rendah adalah hal yang sia-sia. 2. Market maker menggerakkan harga di saham berkapitalisasi kecil. Bandar memiliki kemampuan untuk mengumpulkan saham secara diam-diam atau akumulasi, menggoreng harga hingga naik drastis, mengatur antrean bid dan offer di order book, membuat volume palsu melalui transaksi antar akun mereka sendiri atau wash trade. 3. Big player dan insider, pemain besar sudah masuk sebelum berita bagus muncul karena mereka mampu membaca tanda-tanda lebih cepat, seperti kinerja industri, arus barang, dan rumor internal. Insider trade sering tidak terlihat karena mereka bisa menggunakan nominee account atau nama orang lain atau perusahaan cangkang agar tidak terdeteksi OJK. 4. Manipulasi laporan keuangan. Manajemen bisa membuat kinerja terlihat lebih baik dengan cara legal, namun menipu investor pemula, seperti mengatur timing pengakuan pendapatan, menunda pencatatan kerugian, atau mengalihkan beban ke anak usaha. Menggunakan metode akuntansi yang paling ramah terhadap hasil laba. Memang tidak semua perusahaan begitu, tapi kita sebagai investor harus punya mata elang buat membedakan mana yang jujur, mana yang dandan. 5. Retail sebagai exit liquidity. Ketika influencer ramai membahas suatu saham dan media mengeluarkan berita sangat positif, itu seringkali adalah fase distribusi. Retail yang masuk karena FOMO seringkali hanya dijadikan alat bagi bandar untuk menjual barang mereka. Exit liquidity. 6. Mayoritas trader rugi. Data menunjukkan
70% hingga 90% trader retail rugi. Dalam jangka panjang, angka ini jarang diumumkan agar masyarakat tetap mau menyetorkan dana ke bursa saham. Hanya sedikit yang konsisten profit, yaitu mereka yang memiliki sistem dan disiplin baja. 7. Buy the rumor, sell the news. Jebakan klasik retail. Ini bukan cuma pepatah, ini adalah strategi operasional pemain besar. Logikanya, pemain besar beli saat isu masih bisik-bisik tetangga, harga masih murah pas berita resmi keluar di media besar. Itu adalah bel tanda pulang. Mereka jualan ke retail yang baru baca berita dan merasa antusias. Guyonnya, pas lu baca berita perusahaan A untung triliunan, terus lu beli. Lu sebenarnya lagi beliin tiket liburan buat bandar yang udah beli dari setahun lalu. Lu masuk, mereka bungkus. 8. Saham bagus pun bisa disandera. Banyak retail baper. Ini saham fundamental bagus kok, nggak naik-naik. Kenyataannya, saham blue chip sekalipun bisa disandera atau ditahan harganya oleh bandar atau institusi. Kalau mereka belum selesai akumulasi barang, mereka bisa guyur harga lewat instrumen lain atau mengatur arus modal asing atau foreign flow biar harganya kelihatan jelek, padahal mereka lagi pengen borong di bawah. 9. Manusia versus robot atau algoritma dan HFT. Kalian harus sadar, lawan kalian di layar bukan cuma bapek-bupak pakai kemeja, tapi robot kecepatan cahaya, kecepatan mikrodetik. Sebelum jari kalian mencet tombol buy, algoritma mereka sudah membaca pergerakan order book. Dalam hitungan mikrodetik, mereka nggak perlu analisis pakai perasaan atau baca berita sambil ngopi. Mereka menang karena kecepatan eksekusi sistem. 10. Informasi sama. Kesimpulan, beda investor versus robot. Semua orang dapat laporan keuangan yang sama di website 1DX, tapi hasilnya beda. Keunggulan profesional. Investor pro punya akses ke analisis sektor yang lebih dalam dan sistem yang lebih canggih. Pilihannya cuma 2, menyerah dan dibilang pengecut atau bertarung dengan cara yang pintar. Strategi simple. Cara paling gampang menghindari jebakan ini adalah beli saat sepi, tidak ada berita, tidak ada sentimen, dan jual saat sahammu lagi viral. Atau masuk berita pas semua orang heboh. Disitulah kalian harus diam-diam keluar lewat pintu belakang. Kebenaran mutlak, harga tidak sama dengan kualitas. Segmen 8, kesimpulan. Ini adalah bagian gongnya. Voting versus timbangan. Seperti kata Warren Buffett dalam jangka pendek, harga saham itu cuman adu otot duit. Atau voting, siapa yang duitnya paling banyak, dia yang menangin harga. Tapi dalam jangka panjang, pasar baru akan jadi mesin penimbang. Disinilah fundamental yang bicara. Fakta lapangan. Jangan kaget kalau fundamental bagus, harga turun, atau fundamental busuk, harga naik. Kesimpulan, harga itu murni tekanan beli versus tekanan jual, nggak lebih, nggak kurang. Saham itu cuma barang dagangan. Kualitas barang nggak selalu nentuin harga. Kalau yang mau beli nggak ada, atau yang mau jual lagi butuh duit banget. Jadi kalian mau tetap jadi penonton yang disuapin berita basi, atau mau mulai belajar cara berpikir seperti pemilik uang besar? Pilihan ada di tangan kalian. Di video selanjutnya, saya akan bongkar gimana cara mencium pergerakan mereka sebelum berita keluar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru.